Saya sering di DM ya, atau dikirim pesan melalui media sosial saya. Mereka menghujat dan mengata-ngatai saya. Mereka mengatakan bahwa Anda itu benci banget sama presiden. Kenapa Anda benci sama presiden? Kenapa Anda begitu membenci negara? Anda pergi saja dari Indonesia. Itu sering saya dapatkan. Saya terus terang jujur ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau tudingan-tudingan seperti itu. Saya agak sulit memposisikan diri saya. Karena saya tertekan dengan orang yang bertanya itu. Tekanannya adalah apakah orang ini otaknya digunakan atau tidak melihat kondisi bangsa ini. Apakah mata orang ini, telinga orang ini, itu difungsikan atau tidak melihat situasi bangsa ini. Terus orang mengatakan Anda ini terlalu anti Prabowo. Pertanyaan sederhana saya adalah, di mana resonansinya saya secara pribadi itu benci sama Pak Prabowo? Tidak ada alasan yang secara struktural atau alasan secara emosional saya benci Pak Prabowo karena saya tidak memiliki hubungan yang secara keseharian atau hubungan bisnis atau hubungan apapun. Yang saya ucapkan adalah hak saya sebagai warga negara dan posisi Prabowo sebagai presiden. Di mana sebagian tanggung jawab, bukan sebagian, di mana seluruh tanggung jawabnya sebagai presiden, itu menyangkut hajat hidup saya, hajat hidup keluarga saya, orang-orang yang sependapat dengan saya. Maka saya harus bersuara. Ketika saya mengoreksi cara dia memimpin, itu tidak menggambarkan kebencian saya. Justru di situ Anda harus potret bahwa saya lebih cinta Prabowo dibanding Anda. Dan kalau Prabowo Subianto melihat bahwa orang-orang yang mengoreksi dia secara tulus itu sebagai musuh, maka di situ kegagalan dia. Di dunia manapun, pemimpin itu kalau dia anti kritik, dia benci pada kritik, disitulah dia menciptakan lumbung kehancurannya. Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo ini harus kita koreksi. Dan kondisi bangsa ini tidak baik-baik saja. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Indonesia baik-baik saja? Toh hidup dari 80-82% pajak rakyat kok. Bagaimana mungkin Anda mengatakan kita baik-baik saja? Pejabat yang tadinya pelayan rakyat, rajanya adalah rakyat. Toh yang makmur pejabat yang menderita rakyat, kok Anda bilang negara baik-baik saja? Bagaimana mungkin sumber daya alam kita yang berlimpah, toh sumber daya alam kita tidak memberi kontribusi apa-apa terhadap kemakmuran kesejahteraan rakyat? Kok negara hidup dari pajak rakyat? Terus Anda bilang baik-baik saja? Ini situasi yang menyedihkan. Tolong buka pikiran Anda, mata Anda, agar Anda lihat kondisi Indonesia secara jujur.